Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Darun Najwa Kuangsan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Bu Zila pada video pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, yang berjudul atau bertema pola lantai tarian daerah. Video pembelajaran kali ini memiliki kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran di video ini, siswa dapat mengenal macam-macam pola lantai pada tarian daerah. Siswa juga dapat memahami penerapan pola lantai pada gerakan tari daerah. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan pola lantai pada tarian daerah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pola lantai dalam gerak tari. Di kelas-kelas sebelumnya, pada pelajaran tematik sudah dijelaskan tentang pola lantai dalam gerak tari. Apa kalian masih ingat apa itu pola lantai? Bagaimana macam-macam atau bentuk-bentuknya pola lantai? Contoh dalam tarian daerah seperti apa? Nah, sambil mengingat, kita bahas satu persatu. Garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Jadi pola lantai itu garis atau pola yang dilalui penari ketika mereka melakukan gerakan tari. Pola lantai terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola garis lurus dan yang kedua pola garis lengkung. Pola lantai garis lurus ini nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa macam. Jadi pola lantai garis lurus mengalami perkembangan seiringnya zaman menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah pola horizontal, garis lurus ke samping. Yang kedua pola vertikal, yaitu garis lurus tegak. Yang ketiga pola diagonal, yaitu garis menyilang. Pola zigzag, dia membentuk huruf Z. Pola segi 4 dengan membentuk kotak. Pola segi 5, dan yang terakhir adalah pola segi 3. Selain pola garis lurus, pola garis lengkung juga terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Pola lantai garis lengkung mengalami perkembangan juga menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah lengkung ke depan. Yang kedua adalah lengkung ke belakang. Yang ketiga membentuk formasi angka 8. Dan yang keempat adalah membentuk formasi lingkaran. Ini adalah macam-macamnya pola lantai garis lengkung. Setelah kita ketahui bentuk-bentuk pola lantai dalam gerak tari, ketika seseorang melakukan gerakan tarian dengan berpedoman pada pola lantai dalam tarian dapat dibentuk dengan cara atau gerakan tarian dengan cara tari tunggal, tari berpasangan,
dan tari berkelompok. Ya, ketiga macam tarian ini bisa menerapkan pola lantai yang bermacam-macam. Yang pertama adalah pola lantai dalam gerak tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dilakukan oleh satu orang atau banyak penari secara bersama. Jadi tarian ini hanya fokus pada satu orang dalam gerakannya. Meskipun banyak orang, tapi mereka seperti menari sendiri-sendiri. Nah, pada tari tunggal ini, pola lantai yang bisa digunakan adalah pola horizontal, pola vertikal, dan pola diagonal. Adapun contoh pola lantai dalam gerak tari tunggal bisa diterapkan pada tari merak. Yang kedua adalah tari jaipong. Nah, di sini meskipun lebih dari satu orang, tapi mereka fokusnya ke tariannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah tari topeng kelana. Ketiga contoh ini adalah contoh tari tunggal yang menerapkan pola horizontal, pola vertikal, dan pola diagonal. Yang kedua adalah pola lantai dalam gerak tari berpasangan. Kita ketahui tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua penari secara berpasangan. Pada pola lantai tari berpasangan dapat diterapkan pola horizontal, pola vertikal, dan pola diagonal. Contoh pola lantai dalam gerak tari berpasangan. Yang pertama adalah tari serampang 12. Nah, di sini berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bisa menggunakan pola lantai horizontal. Yang kedua adalah tari berpasangan, contohnya adalah tari payung. Dia juga menerapkan pola horizontal. Yang ketiga adalah pola lantai dalam gerak tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok atau secara banyak orang. Nah, pola lantai yang dapat digunakan pada tari berkelompok adalah pola lantai melingkar, angka 8, dan melengkung. Contoh pola lantai pada tari berkelompok bisa diterapkan pada tari kecak. Nah, tari kecak yang berasal dari Bali ini dia menerapkan pola lantai melengkung dengan berkelompok. Contoh yang kedua adalah tari kipas pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dia menari secara berkelompok dan menggunakan pola lantai melingkar atau membentuk suatu lingkaran. Itu tadi macam-macam tarian tunggal berkelompok maupun berpasangan yang menerapkan pola lantai. Pola lantai juga dapat diterapkan pada macam-macam tarian daerah, dan tarian daerah itu juga memiliki variasi yang berbeda dalam menerapkan pola lantai. Contoh yang pertama adalah pola horizontal bisa digunakan pada tarian saman. Dengan menerapkan pola horizontal, tarian saman ini bisa dilakukan secara berkelompok. Yang kedua adalah pola vertikal yang bisa digunakan pada tari Yospan dari Papua. Dan yang ketiga adalah pola melingkar yang biasanya diterapkan pada tari piring dari Sumatera Barat. Setelah kalian memahami apa yang sudah dijelaskan Bu Zila dari awal
mulai dari apa itu pola lantai, bentuk-bentuk atau macam-macam dari pola lantai, contoh penerapan pola lantai pada tarian daerah. Sudah paham ya kalian? Ya, jika sudah paham, tugas kalian hari ini adalah simak, pahami, dan catat materi pembelajaran video tema 2 muatan SPDP yang sudah dijelaskan Bu Zula tadi. Setelah kalian paham, kerjakan LKS tema 2 halaman 30, 61, dan 82 yang muatan SPDP bagian A dan B saja. Setelah kalian buka, kerjakan di lembaran dengan menggunakan ballpoint. Setelah selesai dikerjakan, foto dan kumpulkan atau kirimkan ke wali kelas masing-masing paling lambat pukul 7 malam. Sekian penjelasan video pembelajaran muatan SPDP pada tema 2 hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus semangat belajar dan tetap di rumah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.